Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan WJ Trading di analisa pagi hari ini 10 Oktober 2023. Seperti biasa, seperti yang kita lakukan di hari-hari sebelumnya. Sebelum kita lakukan mapping untuk hari ini, kita akan coba untuk evaluasi biar kita juga nanti ada pembelajaran. Kita lihat satu hari kemarin dengan melihat histori yang ada, kita coba untuk mengevaluasi lagi ya, kita coba untuk review lagi. Di awal kita perkirakan dengan garis bantu tren seperti ini ya. Perhatikan kemarin, mungkin yang belum sempat nonton di video analisa kemarin, bisa diulang kembali, bisa dilihat kembali, kemudian dicocokkan hari ini. Kita perkirakan akan seperti ini, ada pergerakan naik, kemudian koreksi, naik lagi, koreksi lagi, dan akhirnya akan berpotensi bergerak naik. Sehingga fokus utama kita adalah menempatkan di posisi buy. Meskipun demikian tetap kita antisipasi, jadi kita tetap menempatkan juga posisi sell di sana, biar kita bisa mendapatkan peluang dua-duanya dengan menempatkan area-area pentingnya tentunya. Ada gap yang cukup signifikan di sana, bukan berarti dia akan segera menutup. Ada potensi yang masih sangat kuat dia akan bergerak naik ya, sekalipun nanti perlahan dia akan kembali pada harga yang sudah dilewati jauh ya. Ada gap yang cukup jurang, yang cukup tajam. Nanti ke depan dia akan mencoba untuk kembali pada posisi yang awal di bawah ya. Namun demikian, sebelum itu terjadi kita waspada dulu, ikuti dulu dinamikanya. Nanti ketika dia mau bergerak turun pun akan ada peluang, ada petunjuk yang ada di sana. Satu posisi buy kita tempatkan di 1856, kemudian terkoreksi. Di awal tidak tersentuh sama sekali, malam sempat terkoreksi ya, seperti yang kita ilustrasikan kemarin, dan ini persis mendekati yang kita buatkan. Kemudian setelah itu bergerak naik sampai bahkan di target ya, sampai persis di target, kemudian setelah itu selesai. Dengan demikian satu hari kemarin ada peluang yang kita dapatkan, sekalipun hanya satu target, minimal ada yang bisa kita dapatkan ya. Sekali lagi, trading yang paling penting bagaimana kita menjaga konsistensi dari tingkat keuntungan kita, menjaga konsistensi dari profit kita ya, bukan seberapa besar yang kita dapatkan, bukan seberapa banyak yang kita dapatkan, karena angka itu adalah relatif sesuai dengan kemampuan kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjaga konsistensinya. Baik, selanjutnya kita hari ini akan memetakan kembali untuk satu hari ke depan ya, kemana kira-kira peluang berikutnya. Seperti biasa kita coba untuk kembali menarik garis seperti ini. Oke, kemudian kembali bergerak naik ya, karena ada isu internasional yang kemarin sempat kita sampaikan, ada potensi emas ini akan menguat ya. Namun demikian tidak serta-merta terus menerus ya, selalu akan ada koreksi walaupun hanya kecil. Kita perkirakan nanti akan terkoreksi dulu di kisaran ini ya, di kisaran 1854 atau di 1857 ya, akan terkoreksi kecil sebelum pada akhirnya nanti akan kembali naik lagi ya. Dengan catatan di area koreksi ini tentu tidak mampu menembus dengan baik, tentu tidak bisa lebih tajam kuat ke bawah ya, karena nanti kalau misalnya dia ternyata kuat ke bawah, nah ini bisa membentuk nanti swing yang baru dan bisa kembali turun lagi. Sementara kita simulasikan dari area ini adalah area yang kita akan jadikan sebagai uji ya, jadikan sebagai area ujinya. Ketika nanti tidak mampu menembus, dia bisa kembali naik lagi ya. Kita akan uji nanti di area berikutnya di sana. Kemudian kita simulasikan tadi ketika dia bergerak turun ya, itu kita uji nanti di sini.
lewat di sana dia akan cenderung bergerak turun lagi. Tentu nanti akan berpeluang mendekati atau kembali ke harga di sebelum melompat ya. Nah, untuk mencapai ke sana tentu perlu perjalanan yang panjang ya, perlu kekuatan yang besar, dan untuk mendapatkan kekuatan besar itu nanti ada banyak aspek, ada banyak faktor yang harus kita perhatikan dari sisi news, kemudian dari sisi momentum yang terbentuk di sana nanti akan kelihatan. Kita coba untuk menempatkan dulu dari rangka yang ada ini, kita menempatkan posisi ya. Kita coba untuk menempatkan entry point kita, jangan terlalu jauh, kita manfaatkan saja yang kecil-kecil. Asalkan sesuai dengan target kita bisa exit di sana. Oke, ini kita cari yang banyak disentuh. Kita cari yang banyak disentuh, kemudian nanti kita jadikan sebagai area ujinya. Oke, di sini sebagai area ujinya. Perhatikan di area sini nanti ketika dia tidak mampu menembus dan mulai ada pembalikan, mulai ada penolakan, kita bisa menempatkan posisi buy di sana ya sampai di target kita. Target kita bisa tempatkan di ujung tertingginya di 1865. Atau kita bisa menempatkan di awal posisi sell kita ya. Kita bisa menempatkan untuk sellnya hingga di area yang kita lingkari ya. Kita bisa menempatkan terdekat dulu sell karena ini koreksi. Kita bisa mengambil peluang pendeknya kalau setuju. Kalau tidak setuju tidak usah diambil karena ini betul-betul sangat beresiko di sini. Ya, namanya pilihan. Semuanya bisa saja. Entry di sini pun boleh. Yang penting kita tahu bagaimana kita meresikukan, bagaimana kita mengcovernya. Target kita tempatkan di 1852, yang terdekat kita tempatkan di 1852. Ambil yang kecil saja. Target di 1852. Kemudian berikutnya ketika dia mampu menembus ya, kita targetkan berikutnya di 1845. Ini target selanjutnya di 1845. Kemudian batas maksimum hari ini kalau dia bergerak kuat turun atau area jenuh kita tempatkan di 1834. Ini area jenuh di 1834. Selanjutnya di posisi atas kita tempatkan posisi buy setelah level psikologis dilewati. Kita tempatkan di 1867.89. Kemudian di targetnya kita tempatkan untuk yang terdekatnya kita tempatkan di 1874. Ya, 1874. Ini kita targetkan yang pertama untuk buy-nya 1874.49. Berikutnya target selanjutnya kita akan tempatkan di 18. Kita targetkan berikutnya di 1879. Ini target yang berikutnya di 1879. Oke, ini kita maksimumkan. Setelah ini dilewati, maka satu hari kita uji dengan batas maksimum di mana yang di atas. Kita lihat satu hari. Nah, nanti batas maksimum kita perkirakan
di kisaran sebelah kiri. Coba kita cek dulu. Oke. Area maksimum kita tempatkan di 1888 atau area jenuh kita tempatkan di 1888 ya. Ini nanti kita tandai sebagai area untuk kehati-hatian kita. Berada di area ini berpeluang akan memantul sangat kuat sekali. Oke, selanjutnya nanti kita akan lakukan update ya, kita ikuti dan kita sesuaikan dengan dinamikanya. Bisa jadi nanti akan terbentuk pola yang baru, bisa jadi akan membentuk struktur yang baru, sehingga kita nanti akan mengikuti, kita akan update ya. Jangan analisa awal selalu kita jadikan sebagai dasar utama ketika nanti pasar sudah mulai berubah. Jadilah orang yang selalu mau untuk merubah diri, mau untuk melakukan koreksi, dan mau banyak belajar dari kesalahan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.